Saat ini kita akan mempresentasikan desain teknik konstruksi jalan dan jembatan, perencanaan dimensi saluran. Dengan anggota kelompok yang pertama Amanda Ibu, Alfi Kawengian, dan Ijaman Salsabila Pulukadang, dan Skifu Mangampes. Berikut merupakan tabel curah hujan maksimum. Diketahui dari soal, hulu saluran sepanjang 21 meter, hilir saluran sepanjang 11 meter, panjang saluran sebesar 598 meter. Diketahui tabel curah hujan dari tahun 2007 sampai 2016. Dan juga tabel tata guna lahan kawasan daerah pengaliran. Kondisi tata guna lahan di kawasan daerah pengaliran terdiri dari perkerasan aspal, bahu jalan, dan daerah pinggir kota. Berdasarkan peta tata guna lahan yang ada, kawasan daerah pengaliran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa penggunaan lahan yang luas masing-masing lahan adalah sebagai berikut. Next. Berikut ini merupakan hitungan statistik hujan maksimum. Dari data tersebut diperoleh jumlah data sebanyak 10 dan juga diperoleh nilai rata atau mean, standar deviasi, koefisien skewness, koefisien kurtosis, koefisien variasi, dan juga nilai tengahnya. Next. Kemudian ini untuk mendapatkan data seri Y, didapatkan nilai N, nilai Y bar, nilai S log, CS log, CK, CV, dan YT. Next. Dari tipe-tipe distribusi yang telah dikontrol, tidak ada satupun tipe distribusi yang memenuhi kriteria di atas, maka digunakan tipe distribusi log person 3. Sesuai dengan syarat di atas, maka kami menggunakan tipe distribusi log person 3 karena koefisien kurtosis dan koefisien skewness serta koefisien variasi tidak memenuhi syarat yang lain. Perhitungan curah hujan rencana. Hasil perhitungan curah hujan dengan metode distribusi log person tipe 3 dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan kala ulang 2 tahun, kala ulang 5 tahun, dan kala ulang 10 tahun. Didapatkan hasil dengan kala ulang 2 tahun, hujan rencana 526,7725. Untuk kala ulang 5 tahun 656,5069, dan untuk kala ulang 10 tahun 764,64881. Dan berikut adalah tabel untuk nilai KTR dan CS. Next. Waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi digunakan untuk menentukan lamanya air hujan mengalir dari hulu kawasan pengaliran hingga ke tempat keluaran perencanaan drainase. Dan berikut adalah tabel untuk menghitung time of concentration atau TC dengan rumus Hathaway. Didapatkan seperti tabel yang telah dicantumkan dalam presentasi. Dan nilai N diambil dari tabel parameter berikut. Sesuai dengan parameter kekasaran Kirby.
Permukaan tahan air dan licin 0,02, tanah padat terbuka dan licin 0,10, permukaan sedikit berumput, tanah dengan tanaman berjajar, tanah terbuka kekasaran sedang 0,20, padang rumput 0,40, lahan dengan pohon-pohon musim gugur 0,60, lahan dengan pohon-pohon berdaun, hutan lebat, lahan berumput total 0,80. Next. Untuk mendapatkan intensitas hujan dalam periode 1 jam, dari data curah hujan harian maksimum digunakan persamaan I sama dengan R per 24 dikali 24 per T dipangkat 0,67. Berikut ini merupakan tabel intensitas hujan jam-jaman. Next. Hasil analisis berupa intensitas hujan dengan durasi dan periode ulang tertentu dihubungkan ke dalam sebuah kurva intensity duration frequency atau IDF. Kurva IDF menggambarkan hubungan antara dua parameter penting hujan yaitu durasi dan intensitas hujan. Selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menghitung debit banjir atau rencana dengan metode rasional. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang mengatakan bahwa lengkung IDF ini digunakan dalam menghitung debit banjir atau rencana dengan metode rasional untuk menentukan intensitas curah hujan rata-rata dari waktu konsentrasi yang dipilih dari tabel di atas. Dari tabel di atas ini dapat dibuat kurva IDF seperti gambar yang ada di presentasi berikut ini. Dari kurva IDF di atas terlihat bahwa intensitas hujan yang tertinggi berlangsung dengan durasi pendek. Hal ini menunjukkan bahwa hujan deras pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu singkat. Namun hujan tidak deras berlangsung dalam waktu lama. Interpretasi kurva IDF diperlukan untuk menentukan debit banjir rencana menggunakan metode rasional. Next. Di sini sudah tertera koefisien pengaliran dan harga faktor impasan. Dalam perhitungan debit banjir menggunakan metode rasional, diperlukan data-data koefisien pengaliran. Koefisien pengaliran ini diperoleh dengan menghitung data luasan dari masing-masing tata guna lahan yang ada. Luas masing-masing tata guna lahan untuk kawasan daerah pengaliran desa Petapahan diperoleh data pengukuran langsung oleh peneliti lapangan. Di sini selalu tertera data-datanya. Harga koefisien pengaliran atau C untuk daerah datar diambil nilai C yang terkecil dan untuk daerah lereng diambil nilai C yang besar. Kedua, harga faktor limpasan atau FK hanya digunakan untuk guna lahan sekitar saluran selain bagian jalan. Di sini sudah tertera tabel perhitungan koefisien pengaliran. Dari nilai koefisien pengaliran ini dapat diketahui bahwa air hujan yang akan diturun akan mengalir atau melimpas ke permukaan yang kemudian akan mengalir ke daerah hilir. Nilai koefisien pengaliran dapat juga digunakan untuk menentukan kondisi fisik kawasan daerah pengaliran atau SUBDAS. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa angka koefisien aliran permukaan ini merupakan indikator yang menentukan kondisi fisik suatu kawasan pengaliran. Nilai C berkisar antara 0 sampai 1. Nilai C sama dengan 0 menunjukkan semua air hujan terintersepsi dan terinfiltrasi ke dalam tanah. Sebaliknya, untuk C sama dengan 1 menunjukkan bahwa air hujan mengalir sebagai aliran permukaan. Sini juga sudah tertera debit banjir. Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka dihitung debit banjir atau rencana di kawasan daerah pengaliran Petapahan dengan metode rasional sesuai persamaan Q sama dengan 0,278 CIA untuk berbagai skala ulang tertentu.
lama hujan dengan intensitas hujan tertentu sama dengan waktu konsentrasi, sehingga diperoleh tabel pada tabel kedua ini. Yang selanjutnya di sini sudah tertera dimensi saluran drainase. Dengan kontrol yang dari perhitungan tadi didapat Qmax lebih dari Q atau 27.368 meter kubik per detik lebih besar dari 25,1775 meter kubik per detik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.